teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting di dunia teknologi, yaitu sistem basis data, arsitektur basis data, dan model data. Kalau kamu mahasiswa IT atau penasaran gimana basis data bisa tersimpan rapi di aplikasi, nonton sampai habis ya. Nah, topik kita hari ini adalah sistem basis data, arsitektur basis data, dan model data. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran ini. Tujuan pelajarannya itu ada 3. Yang pertama yaitu mengerti konsep dasar basis data. Yang kedua, paham arsitektur basis data. Yang ketiga yaitu kenal macam-macam model data. Kalau 3 ini dikuasai, belajar basis data jadi lebih gampang. Nah, lanjut, yaitu basis data itu apa sih? Sederhananya, basis data itu kumpulan data yang dikelola pakai software BDMS. Fungsinya, simpan, mengawet, dan ngambil data dengan cepat. Contohnya, sistem akademik, perbankan, atau e-commerce. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen sistem basis data. Komponen utamanya ada 5, yaitu yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu seperti server, storage. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak seperti DBMS, seperti MySQL, Oracle, SQL Server. Yang ketiga yaitu ada data. Data itu terstruktur maupun semi terstruktur. Yang keempat itu ada pengguna seperti end user, programmer, dan DBA. Selanjutnya yang ada prosedur seperti aturan pengguna dan keamanan. Manfaat dari sistem basis data yang pertama mengurangi redundansi data. Artinya, menghindari duplikasi data yang sama di berbagai lokasi sehingga menghemat ruang penyimpanan dan mencegah inkonsistensi. Yang kedua, menjaga konsistensi data. Memastikan bahwa data yang sama di seluruh sistem selalu memiliki nilai yang seragam dan benar melalui mekanisme integrasi dan validasi. Yang kedua, mendukung keamanan data. Menyediakan mekanisme kontrol akses dan otorisasi untuk melindungi data dari akses tidak sah, modifikasi atau penghapusan. Yang keempat, mempermudah akses dan manipulasi data. Menyediakan bahasa query seperti SQL dan antarmuka yang user-friendly untuk mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Data yang terstruktur dan terintegrasi memungkinkan analisis yang lebih akurat, yang krusial untuk laporan dan keputusan bisnis strategis. Selanjutnya ada arsitektur basis data atau konsep ANSI Spark. Arsitektur 3 skema adalah pendekatan standar untuk memisahkan basis data menjadi 3 level yang mempromosikan independensi data dan fleksibilitas pengembangan. Yang pertama ada internal level atau fisikal. Artinya menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Ini berhubungan dengan detail implementasi seperti struktur file, indeks, dan pengaturan ruang disk. Yang kedua, konseptual level atau logikal. Mempresentasikan struktur logis seluruh basis data dari perspektif organisasi secara keseluruhan. Ini mendefinisikan entitas, atribut, relasi, dan batasan integritas data, tanpa peduli bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Yang ketiga, external level atau view. Artinya menyediakan tampilan atau subtes basis data yang spesifik dan disesuaikan untuk kelompok pengguna tertentu. Setiap pengguna atau aplikasi hanya melihat data yang relevan dengan kebutuhan mereka, menyembunyikan detail yang tidak perlu, dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya, ada penjelasan detail setiap level arsitektur. Yang pertama ada internal level. Level ini adalah representasi paling rendah dari basis data. Ini berurusan dengan bagaimana data disimpan secara aktual pada perangkat penyimpanan. Contohnya termasuk pengaturan penyimpanan data, misalnya urutan byte. Yang kedua, struktur file dan organisasi. Yang ketiga, detail mengenai indeks yang digunakan untuk mempercepat akses data. Yang keempat, alokasi ruang disk dan manajemen blok data. Para programmer, sistem, dan DBA adalah yang paling sering berinteraksi dengan level ini. Selanjutnya ada konseptual level. Level ini adalah representasi logis dari seluruh basis data yang independen dari detail fisik. Ini menyediakan gambaran utuh tentang data yang disimpan dalam basis data dan bagaimana data tersebut saling terkait. Hal-hal didefinisikan di sini meliputi yang pertama ada skema basis data atau definisi tabel entitas. Yang kedua hubungan antara tabel atau relasi. Yang ketiga atribut dari setiap tabel. Yang terakhir batasan integritas. Pengembangan aplikasi dan DBA menggunakan level ini untuk merancang struktur basis data yang konsisten. Yang terakhir ada external level. Level ini representasi
paling tinggi dari basis data, yang berfokus pada kebutuhan spesifik pengguna atau aplikasi. Setiap pengguna dapat memiliki pandangan view yang berbeda dari basis data, yang hanya menyangkut basis data yang relevan bagi mereka. Fitur-fiturnya meliputi: yang pertama, penyesuaian data untuk kelompok pengguna tertentu. Yang kedua, penyembunyian data yang tidak relevan atau sensitif. Yang ketiga, penyederhanaan struktur data untuk pengguna. Yang terakhir, definisi laporan atau query khusus. Pengguna akhir dan programmer aplikasi berinteraksi langsung dengan level ini. Selanjutnya ada model data. Model data adalah seperangkat konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur basis data, termasuk tipe data, relasi data, dan batasan data. Ini adalah representasi abstrak dari bagaimana data diorganisir dan dihubungkan dalam sistem basis data. Jenis-jenis utama model data adalah model hierarki. Data disusun dalam struktur pohon, contohnya adalah IBM atau IMS. Selanjutnya ada model jaringan. Perluasan dari model hierarki memungkinkan suatu rekod memiliki banyak parents, lebih fleksibel namun kompleks. Yang ketiga, mode relasional. Data disimpan dalam tabel 2 dimensi, baris, dan kolom. Ini adalah model yang paling dominan saat ini. SQL adalah bahasa standar untuk saling berinteraksi dengannya. Selanjutnya ada model objek. Ini artinya mengintegrasikan konsep basis data dengan pemrograman berorientasi objek yang memperlakukan basis data dengan objek. Selanjutnya ada model IRD, digunakan untuk merancang basis data pada level konseptual, memodelkan instance objek pada dunia nyata, atribut karakteristik entitas dengan relasi antar entitas. Yang pertama itu hierarki. Hierarki itu kelebihannya akses data cepat untuk hubungan satu ke banyak, struktur sederhana untuk data terstruktur. Kekurangannya itu kaku dalam perubahan struktur, sulit merepresentasikan hubungan banyak ke banyak. Yang kedua itu ada jaringan. Kelebihannya itu lebih fleksibel dari hierarki, dapat merepresentasikan hubungan banyak-banyak secara langsung, akses data yang efisien jika struktur diketahui. Kekurangannya itu struktur kompleks dan sulit dikelola. Perubahan skema yang rumit, membutuhkan navigasi manual melalui pointer data. Yang ketiga yaitu relasional. Kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, mendukung independensi data yang tinggi, bahasa SQL yang kuat, fleksibel untuk perubahan data. Kekurangannya itu bisa lambat untuk volume data yang sangat berat atau data tidak terstruktur. Skema harus ditentukan dari awal. Kalau objek itu kekurangannya, objek itu kelebihannya dua deh. Kelebihannya itu integrasi erat dengan OOP, penerapan data kompleks seperti multimedia objek bersarang yang lebih baik, mendukung polimorfisme. Kekurangannya itu adopsi yang terbatas, kurangnya standar universal dibandingkan SQL, bahkan berjalan yang curam. Yang keempat itu, yang kelima itu ada ER, alat desain konseptual sangat baik, tapi kekurangannya itu bukan model implementasinya langsung, harus dikonversi ke model logis, misalnya resolusi sebelum implementasi fisik tidak menangani detail penyimpanan. Ini kita akan bahas ringkasan. Kesimpulannya, sistem basis data sama dengan sistem basis data itu adalah kumpulan dan integrasi yang bekerja sama untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. Struktur tiga level bagi basis data menjadi pandangan internal, konseptual, dan eksternal untuk independensi arsitektur dan selanjutnya kita akan bahas ringkasannya. Kesimpulannya yaitu sistem basis data adalah kumpulan komponen integrasi yang bekerja sama untuk menyimpan, mengelola, mengambil data secara efisien. Kalau arsitektur 3 level membagi basis data menjadi pandangan internal, konseptual, eksternal untuk independensi data dan fleksibilitas. Model data itu berbagi pendekatan hierarki, jaringan, relasi, objek untuk menstrukturkan dan merepresentasikan data. Setiap elemen ini bekerjasama untuk membentuk sistem data yang kuat dan adaptif. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share dan subscribe.